Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama datang menghampiri tata Allah kita yang luar biasa. Amin. Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Semua harta di dalam dunia, semua tata dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang terlukiskan, semua nada telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Haleluya Tuhan. Semua harta di dalam dunia, semua tahta dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertai
Meskipun dunia akan lenyap, berlalu kami percaya Kau Allah yang ajaib. Dahsyat Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu menyertai. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami terlampau percaya bahwa kasih-Mu tidak akan lekang oleh waktu. Bahwa kasih-Mu begitu, Tuhan, kasih-Mu begitu menyertai kami Tuhan di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berfirman-Lah, memperkuat hidup kami dengan firman-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Memberikan Tuhan pengurapan yang dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan belajar hari ini tentang kualitas hidup orang percaya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang banyak mengejar karunia, mengadakan mujizat, karunia kesembuhan. Wah, dia hebat banget, bisa menyembuhkan orang sakit. Apakah itu tolak ukur kualitas hidup orang percaya? Dia pintar bermain musik, tapi dia selingkuh. Apakah itu kualitas hidup orang percaya? Pintar nyanyi, singer, worship leader, tapi dia bermain di belakang dengan wanita lain atau pria lain. Apakah itu kualitas hidup orang percaya? Bisa berkhotbah bahkan membuat orang nangis gelepar-gelepar, tapi hidupnya tidak benar di mata Tuhan. Apakah itu kualitas hidup orang percaya? Nah, ada banyak orang-orang yang hidupnya sepertinya dipakai Tuhan, padahal sesungguhnya dia kualitas hidupnya tidak seperti yang Tuhan inginkan. Lalu apa yang seperti Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita dapat merujuk sebagai orang Kristen yang dapat dikatakan kualitas hidupnya sebagai orang percaya? Yang pertama, kita buka dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kualitas hidup orang percaya yang harus kita pahami adalah yang pertama, takut akan Tuhan. Inilah kualitas orang percaya yang fundamental, yang paling mendasar yang kita harus pahami, bahwa orang percaya, orang Kristen harus takut akan Tuhan. Inilah dasar bagaimana kita disebut kualitas hidup kita sebagai orang percaya benar-benar nyata, yaitu takut akan Tuhan, men. Jadi kalau ada orang yang punya karunia mengadakan mujizat, lalu kemudian hidupnya tidak baik di mata Tuhan, kualitasnya dipertanyakan. Lalu ada orang yang berkhotbah membuat orang itu bisa tepar, tetapi dia berselingkuh di belakang, itu dipertanyakan kualitas hidupnya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kualitas hidup orang percaya yang paling mendasar adalah takut akan Tuhan. Kenapa? Karena itu permulaan pengetahuan. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa itu hikmat dan didikan? Hikmat dan didikan itu ada dalam firman Tuhan. Itu kebenaran itu sendiri. Jadi gak usah kita merasa, wah dia hebat banget ya, dia keren banget ya. Bolehlah, tapi kalau hidupnya tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, itu pertanyaan besar. Jadi kualitas hidup orang yang percaya yang pertama adalah takut akan Tuhan. Karena itu dasar di mana kita dapat mengetahui betapa besarnya Tuhan itu, betapa besarnya kasih Tuhan itu, betapa begitu Dia mengasihi kita. Itu diawali dari mana? Dari kita takut akan Tuhan. Bagaimana kita takut akan Tuhan? Datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, jauhi kejahatan. Itu kata Amsal yang ayat yang lain. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Inilah dasar di mana kita disebut kualitas hidup orang percaya itu benar-benar nyata, yaitu takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Menjauhi kejahatan. Jadi kalau ada orang pintar berkhotbah, pintar bernyanyi, pintar mengadakan mujizat, wah
mengadakan kesembuhan di mana-mana. Kalau saudara lihat di sosial media ya, begitu sampai bandara sudah banyak orang yang mengerumuni dia, minta didoakan supaya mengadakan kesembuhan di jalan-jalan. Oke, kalau itu benar di mata Tuhan, itu luar biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan? Kita punya kualitas hidup sebagai orang percaya, yaitu takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Inilah kualitas hidup orang percaya. Tidak peduli dia gelarnya apa, tidak peduli dia jabatannya apa, tidak peduli dia pangkatnya apa. Tapi kalau hidupnya tidak takut akan Tuhan, tidak menjauhi kejahatan, berarti kualitas hidup orang percaya tadi dipertanyakan. Jadi ikut Tuhan itu nggak main-main. Jadi ikut Tuhan itu tidak segampang kata-kata orang berkhotbah saja. Tidak, men. Ikut Tuhan itu berat, men. Tapi berat bukan berarti tidak bisa. Karena ikut Tuhan, supaya kita bisa benar-benar kualitas hidup kita nyata, kita akan takut akan Tuhan, yaitu menjauhi kejahatan. Karena itu permulaan pengetahuan. Entah kau kerja di dewan, entah anggota dewan, entah kau punya pangkat apapun itu. Tapi kalau engkau tidak takut akan Tuhan, berarti kualitas hidupmu itu dipertanyakan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita hidup di dunia ini tidak lama. Kita hidup di dunia ini tidak panjang. Ada batasnya, ada time limitnya. Kita perlu benar-benar hidup takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar nyata kualitas hidup kita. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, apa kualitas hidup orang percaya yang kedua? Kita buka dalam Imamat pasal 19 ayat yang kedua. Imamat pasal 19 ayat kedua, bahwa takut akan Tuhan, kita perlu kudus seperti Tuhan, di mana Tuhan kudus, kita pun harus kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Imamat pasal 19 ayat yang kedua, berbicaralah kepada segenap jamaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini perintah atau cuma sekedar saran? Saya mau tanya. Ini perintah apa cuma sekedar saran? Ini perintah. Kuduslah kamu, itu karena firman Tuhan. Kenapa kita harus kudus? Karena Tuhan pun kudus. Wih, keren bukan? Jadi orang Kristen itu ikut Kristen, jadi orang Kristen itu nggak gampang. Nggak segampang orang berbicara ABC, enggak. Kita harus kudus. Kenapa? Karena Tuhan pun kudus. Jadi jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga perkataanmu, jaga tingkah lakumu, jaga hidupmu. Jangan mau tergoda dengan orang-orang yang menggoda imanmu. Jangan mau. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Supaya kita juga harus kudus. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Ini perintah, ini tuntutan kepada kita orang percaya. Inilah di mana kita dinyatakan kualitas hidup kita benar-benar nyata, real. Kalau kita bisa apa? Bisa menjaga kekudusan hidup kita. Jadi kita di gereja bukan cuma sekedar show up aja, bukan cuma kita sekedar tampil, no. Yang menjadi kebenarannya adalah bagaimana kita hidup di rumah tangga kita, bagaimana kita hidup di dunia pekerjaan kita, bagaimana kita hidup di dunia luar sana. Kita bisa nggak jaga kekudusan? Apa justru kita ikut arus dunia ini yang begitu kejam? Makanya jadi orang Kristen itu nggak gampang. Tapi kalau engkau mau, semua akan Tuhan nyatakan kemuliaannya. Karena apa? Karena ikut Tuhan itu perlu kita yang namanya kudus, saudara. Nggak main-main. Jadi jangan biayaan ikut Tuhan itu, wah aku akan diselamatkan Tuhan. Iya benar lu diselamatkan. Ikut Tuhan itu selamat. Selamat itu gratis tapi tidak otomatis. Kita perlu yang namanya hidup kudus. Wow, saya pikir cukup 2 poin ini supaya kita tahu bagaimana kualitas hidup orang percaya. Yang pertama, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Yang kedua, hiduplah kudus karena Tuhan Allahmu kudus. Tuhan Yesus memberkati.